Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Para peserta kuliah dasar ekonomi Islam yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan tentang fikih zakat yang pada sebelumnya kita sudah membahas tentang pengantar zakat, tentang pembahasan ayat yang tadi dibaca, ya, ayat surat At-Taubah ayat 60 dan ayat 130, ayat 103 nih yang perintah tentang pengambilan zakat, ya, khusmin amwalihim. Jadi dalam kesempatan kali ini kita akan coba melanjutkan pembahasan bahwa zakat, ya, yang sebelumnya telah kita ambil pelajaran bahwa zakat adalah sedekah yang sifatnya khusus, yaitu sedekah formal. Kemudian ada lembaga amil yang menjalankan peran dalam zakat. Artinya perintah mengambilnya kepada amil sesuai surat At-Taubah ayat 103. Jadi bukan kepada semua orang. Kemudian amil ada termasuk mustahik. Sekarang kita lanjutkan, ya, dalam pembahasan yang lebih kontemporer, atau kita melihat pandangan ini kurang lebih zakat kontemporer lah, ya, melihat bagaimana sih pandangan kekinian atau melihat posisi kita saat ini dengan hukum zakat, syariat zakat. Jadi fikihnya mungkin ada perubahan karena pemahaman ini terkait dengan fakta dan tinjauan, ya, penggalian hukum. Nah, yang pertama terkait dengan zakat sebagai sedekah, ya, sedekah yang formal, ya. Kemarin kita katakan bahwa ini sedekah yang khusus. Sekarang kita istilahkan dengan bahwa sedekah khusus ini sedekah yang formal yang diwajibkan oleh pemerintah. Sedekah yang diwajibkan oleh pemerintah, artinya karena perintahnya adalah perintah kepada pemerintah, ya, kepada ulil amri atau amirul mukminin, kepada pihak yang otoritas. Kemudian bisa saja mereka membentuk lembaga amil, ya, atau disarankan untuk membentuk lembaga amil. Nah, maka di sini sekali lagi kita tekankan zakat adalah sistem. Zakat adalah sistem fiskal dalam konsep masyarakat Islam, ya. Sistem pengambilan dan pemerataan harta, ya, yang sifatnya mandatori, ya, sifatnya wajib, include di dalam konsep masyarakat Islam, dan bukan filantropi yang merupakan kebaikan umum, sifat rasa welas asih dan lain sebagainya. Bukan pula zakat itu semacam pilihan, ya, atau amal individual bahwa dia punya kebaikan-kebaikan, murah hati dan lain sebagainya. Karena zakat sudah disistemkan, dikawal oleh ayat Al-Quran bahwa ini diperintahkan kepada pihak yang otoritas, kemudian hanya dibagikan kepada pihak-pihak yang sudah ditentukan. Dan pihak-pihak yang ditentukan ini, ya, nanti kita lihat ada 8 asnaf yang bukan atau tidak selalu pihak yang menjadi pihak yang harus dikasihani, ya. Kalau perspektif umum bahwa zakat itu dari orang kaya kepada orang miskin, atau mustahik zakat itu adalah orang yang perlu dibantu karena kasihan atau karena tidak punya apa-apa dan lain sebagainya. Nah, ini tertolak dari hasil kajian bahwa
mustahik zakat itu ada 8 ya di surat Taubah ayat 60 ya. Yang pertama, mustahik zakat itu adalah lil fuqara ya, kepada orang-orang fakir. Kemudian kepada orang miskin wal masakin, wal amilina 'alaiha, kepada amil pengelola zakat ya. Kemudian muallafatu qulubuhum, orang yang dilunakkan hatinya, atau kita sering menyebutnya muallafatu qulubuhum, kepada firriqab ya, atau bukan kepada karena digunakan fi bagi kemerdekaan budak ya. Kemudian wal gharimin ya, untuk membayar hutang, wa fi sabilillah ya, untuk kegiatan fisabilillah ya, dalam pengertian yang banyak dikenal adalah jihad fisabilillah. Kemudian wabna sabil, untuk orang yang di perjalanan ya, dan ini adalah kewajiban faridatun minallah. Jadi ada 8: fuqara, masakin, amilin, muallafatu qulubuhum, firriqab, kemudian gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil ya. Di sini ada yang bisa kita tarik kesimpulan bahwa kalau kita melihat pelajaran dari ayat ini ya, disebutkan ada 8 ya, tapi di sini ada 2 jenis ya. Dari 8 ini ada 2 jenis mustahik atau pihak golongan yang berhak menerima zakat ya. Pelajaran yang saya dapatkan dari Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa di antara para mustahik yang 8 ini ada 2 jenis. Kita melihat dari istilahnya ya, beliau bilang bisa dilihat dari pembagian jenis-jenis atau pengelompokan dari para mustahik ini dengan melihat adanya huruf lam dan huruf fa. Karena di sini dijelaskan lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafatu qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnas sabil ya. Di sini ada yang menggunakan huruf lam, yang didahului huruf lam, yaitu lil milki ya. Kata para ulama, lil milki ini berarti lam yang menunjukkan kepemilikan ya. Lil fuqara, untuk menjadi milik orang fakir, wal masakin, untuk menjadi milik orang miskin, wal amilina 'alaiha, untuk menjadi milik para amilin, wal muallafatu qulubuhum, dan untuk menjadi milik muallafah ya, milik orang-orang yang dilembutkan hatinya atau didekatkan hatinya. Nah, ini kategori atau jenis golongan mustahik lil milki, yang memiliki harta atau diberikan harta untuk menjadi kepemilikan. Yang kedua ada wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnas sabil ya. Yang kedua ini adalah golongan yang menggunakan, kata para ulama atau Syekh Utsaimin mengatakan bahwa ini ada huruf fa zorof ya, fa zorof ya. Dalam ilmu nahwu shorof ya, saya kurang begitu memahami urusan ini, tapi dari penjelasan para ulama bahwa, atau secara khusus Syekh Utsaimin mengatakan golongan-golongan yang disebutkan menggunakan huruf fi ya di depannya tadi, yang tadi pertama itu lil fuqara ya, dengan huruf wawunya wawu ataf, yaitu ngikut kepada yang sebelumnya, maka lil fuqara, lil masakin, lil amilin, lil muallafati qulubuhum. Yang sekarang adalah fi fir riqab, fi sabilillah, fi ibnis sabil ya. Fir riqab wal gharimin, berarti fir riqab kalau wawunya wawu ataf maka fir riqab wa fi gharimin,
fi ghorimin fi sabilillah fi ibnis sabil. Fir riqab, bagi atau diperuntukkan bagi pembebasan budak. Diperuntukkan bagi pembebasan budak. Jadi bukan untuk si budak hartanya. Harta zakat ini tidak dimiliki oleh si budak, tapi diperuntukkan. Artinya harta ini akan diserahkan kepada tuannya. Ketika ada pembebasan budak, ada budak yang masuk Islam atau seorang muslim yang jatuh kepada perbudakan kemudian akan dibebaskan, harta zakat ini dipergunakan untuk atau bagi peruntukannya bagi pembebasan dirinya, bukan untuk dirinya. Ini perbedaan antara lil milki yang sebelumnya ya untuk orang fakir, orang miskin, kemudian untuk para amil, untuk mu'alaf. Sekarang fi ya yang dimulai dengan huruf fi. Kemudian wal gharimin ya mengikuti fi yang sebelumnya untuk membayar hutang. Orang-orang yang berhutang, bukan untuk orang yang berhutang tadi, tapi karena ini ikut dengan fi ya, maka fi harta ini digunakan untuk membayar hutang, artinya kepada yang menghutangi ya, hartanya diserahkan kepada yang menghutangi untuk membebaskan hutang orang yang berhutang. Kemudian wa fi sabilillah, di sini tegaskan lagi dengan huruf waw tapi dengan fi lagi ya, fi sabilillah, untuk keperluan fi sabilillah, untuk keperluan perang di jalan Allah, untuk keperluan dakwah di jalan Allah, untuk keperluan hijrah di jalan Allah. Kemudian wabni sabil, untuk ongkos perjalanan orang yang sedang melakukan perjalanan, bukan untuk dirinya. Jadi kalau sekarang prakteknya wabni sabil ini untuk ibnu sabil itu dibelikan tiketnya ya, diserahkan kepada maskapai penerbangan misalkan, kemudian dia pergi terbang, diserahkan kepada pihak travel ya, bukan untuk dirinya ya, harta ibnu sabil ini. Fisabilillah untuk keperluan perang, bukan untuk orang yang berperangnya ya, artinya perbekalan, kemah, kuda yang kalau sudah selesai itu misalkan masih ada hartanya, masih ada wujud, itu bukan milik dia, itu harus dikembalikan kepada baitul mal ya. Fisabilillah diberikan misalkan ada belanja untuk perang, diberikan senjata, diberikan kemah, kuda ya, peralatan tempur ya. Yang ini setelah selesai dia tetap fisabilillah, bukan lil mujahidin, bukan untuk para mujahidnya. Di sini pelajarannya bahwa dari sini nampak bahwa ini adalah keperluan dan bukan hanya berorientasi kepada kepemilikan, apalagi kepemilikan orang yang perlu dikasihani atau orang yang tidak punya. Kita lihat dari yang dimiliki saja. Untuk kelompok asnaf mustahik, kelompok penerima zakat yang akan memiliki hartanya. Pertama disebutkan fuqara. Nanti di sini kita akan jelaskan cukup panjang lebar karena saya pernah meneliti khusus tentang hal ini. Untuk orang-orang fakir ya, orang fakir bukan orang miskin ya. Kenapa? Karena disebutkan orang miskin ada yang di kelompok berikutnya ya, kesalahan di banyak tempat atau sebagian ulama menyamakan fakir dan miskin ya, karena tidak mampu membedakan ilat di antara masing-masing asnaf ini ya. Misalkan sebagai contoh Yusuf Qaradawi dan Dr. Yusuf Qaradawi dan Dr. Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa Yusuf Qaradawi mengatakan tidak perlu dibedakan antara fakir dan miskin. Mereka itu sama-sama orang yang membutuhkan. Ini merupakan kesalahan yang saya sempat mengkritik dalam penelitian saya. Kemudian Dr. Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa tidak ada faedahnya membeda-bedakan antara fakir dan miskin kecuali dalam urusan amanah wasiat. Kalau ada wasiat jadi kata beliau kurang lebih untuk zakat ya sudah sama saja, nggak usah dibeda-bedain, dipilih mana yang fakir mana yang miskin. Kalau untuk ada wasiat ya, orang meninggal menitipkan bahwa ini harta tolong dikasihkan kepada orang fakir ya, tidak boleh dikasih pada orang miskin. Kalau wasiat ini dibilang ini untuk orang miskin, nggak boleh kepada orang fakir. Jadi kata beliau kalau untuk wasiat itu harus jeli, harus dipilih. Kalau untuk zakat tidak perlu. Nah,
di sini juga saya kritik bahwa sebenarnya ayat dari Allah Subhanahu wa taala ini surat Taubah ayat 60 juga merupakan wasiat ya, harus. Jadi wasiat yang justru lebih agung. Hanya saja nanti kalau kita tidak memiliki kemampuan untuk membedakan ilat, ya kita memang tidak akan mampu membedakan antara fakir dan miskin. Apalagi dalam bahasa Indonesia, fakir miskin itu satu istilah yang sama. Nanti kita lanjutkan, kita skip dulu kemarin ini. Yang jelas ada fakir, ada miskin. Yang masing-masing golongan ini beda. Kemudian fakir itu bukan orang yang terlihat miskin. Nanti kita lihat berikutnya. Ada yang miskin yang kekurangan harta. Kemudian ada amilin. Amilin ini orang yang bekerja mengelola zakat. Ya, dia dapat haknya ya, karena ada tugasnya. Dia mengelola zakat. Jadi dalam riwayat yang terdapat di Fikih Sunnah saya baca bahwa ada seorang sahabat yang diutus oleh, kalau tidak salah, Khalifah Abu Bakar atau Umar, yang diberikan harta zakat kepada orang yang ditugaskan sebagai amil ini. Kemudian amil ini menolak, dia bilang, saya ini orang yang berpunya, saya punya harta, di rumah saya punya banyak harta, saya punya mungkin perkebunan atau perdagangan yang masih berjalan segala macam. Sehingga ketika pulang dari ekspedisi penarikan zakat, beliau menolak pemberian. Kemudian kata Khalifah, ambillah apa yang telah diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi harus diambil. Adapun kalau kamu tidak membutuhkan harta ini atau kamu sudah berlebih, kamu bisa menginfakkan setelah kamu ambil. Artinya haknya tetap ya, gajinya, honor dari amil ini tetap harus diambil. Ya. Karena sahabat yang lain pun pada zaman Rasulullah itu tetap mengambil atau diberikan dan tidak ditolak, tidak boleh ditolak. Jadi amil meskipun dia orang kaya, dia tetap, selama amilnya profesional ya, maksudnya amil dengan tugas keamilan yang betul-betul keamilan, menjalankan fungsi-fungsinya. Ya, pendataan, penyaluran, ya penarikan. Ya, mungkin kalau sekarang dibutuhkan laporan dan riset tentang keamilan, tentang dunia perzakatan dan sebagainya. Maka dia berhak. Kemudian wal mu'allafatu qulubuhum. Wal mu'allafatu qulubuhum ini tidak meski dia kesusahan atau miskin. Dan di banyak riwayat di sejarah, mu'allaf ini biasanya tokoh pembesar ya, dari kelompok orang yang baru masuk Islam atau orang yang akan masuk Islam atau diduga bisa masuk Islam. Ya. Mu'allafatu qulubuhum ini harta zakat diberikan kepada dia. Ilatnya adalah agar hatinya menjadi lembut, agar menjadi barisan dari kaum muslimin, agar mantap hatinya di dalam keislaman, atau menjadi penolong orang Islam, minimal tidak menghalangi. Dalam tanda kutip bisa kita sebut sebagai tanah sogokan kalau misalkan itu sebagai penguasa yang tadinya zolim, kemudian kita lembutkan hatinya agar tidak zolim kepada orang Islam. Ya, orang Islam, maka dia memberikan semacam hadiah atau semacam kenang-kenangan, saling berkirim dan lain sebagainya. Atau pembesar masyarakat yang baru masuk Islam, yang mungkin terganggu gara-gara proses masuk Islamnya, bisnisnya jadi diboikot dan lain sebagainya. Dia diberikan dana zakat sebagai untuk pelembutan hatinya dan memantapkan hatinya. Jadi ini tidak terkait dengan kemiskinan. Dari situ kelompok golongan yang lil milki, orang yang memiliki saja, tidak menunjukkan bahwa semuanya, bahkan hanya miskin saja yang merupakan orang yang kesusahan. Ya, yang menandakan langsung ilatnya adalah kesusahan. Sedangkan fakir ilatnya adalah, nanti kita lihat ada beberapa ilat setelah pembahasan fi ya, atau kelompok yang menggunakan fi atau fa dzarofiyah. Yang kelompok berikutnya adalah ya firriqab ya, untuk pembebasan budak tadi ya, tidak diperuntukkan untuk kepemilikan. Kalau yang tadi yang pertama jadi milik dia. Ya, amil yang kaya tetap dikasih dan hartanya menjadi milik dia. Terserah dia mau setelah itu dia infakkan, atau dia belanjakan, atau dia bagi-bagi untuk mentraktir dan lain sebagainya. Yang jelas itu harta sudah menjadi milik. Ya. Sementara yang kelompok yang fi ini, itu tidak ada satupun yang menjadi miliknya. Nanti kita lihat keterkaitan antara fuqara dan fisabilillah. Ya. Firriqab itu untuk orang-orang yang dibebaskan, hartanya diberikan kepada tuannya. Ya. Firriqab. Kemudian
wal ghorimin fi ghorimin, maksudnya untuk membayar hutangnya diberikan kepada pihak yang memberikan hutang. Dia tidak menerima, tapi dia terbebas dari hutang. Ya. Kemudian fisabilillah. Nah, fisabilillah ini tadi untuk keperluan fisabilillah. Dalam Al-Quran ada surat Al-Baqarah ayat 273. Itu ada ayat yang menjelaskan bahwa ada fuqara. Ya. Coba kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lil fuqara'il ladina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yastabuhum jahilu agniya minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Yang artinya, apa yang kamu infakkan itu, sedekah-sedekah itu, lil fuqara illadina usiru, yaitu untuk orang-orang fakir, ya, untuk para fuqara yang terhalang usahanya atau terhalang pekerjaannya fisabilillah, ya, dalam berjalan di jalan Allah atau dalam urusan Allah, sehingga dia tidak dapat berusaha di muka bumi, ya. La yastati'una dorban fil ard, ya, tidak dapat berusaha di muka bumi. Yasabuhumul jahilu agniya, ya. Orang-orang lain, kebanyakan orang itu tidak tahu atau menyangka mereka adalah orang-orang kaya, mereka orang agniya, karena mereka la yas'alunan nasa ilhafa, karena mereka tidak minta-minta di kalangan manusia. Mereka terhalang dari mencari rezeki, ya, terhalang dari bekerja karena fisabilillah. Fuqara ini adalah orang yang membutuhkan, ya. Perbedaannya dengan orang miskin adalah orang miskin itu punya kewajiban bekerja. Kalau orang fuqara itu kewajibannya dihalangi, terhalang atau dihalangi, tidak bisa bekerja atau tidak boleh bekerja, ya. Di sini penjelasannya bahwa mereka menjadi fuqara fisabilillah sebagai contoh praktis adalah orang-orang yang berjihad. Orang berjihad terhalang dari bekerja. Ya, ketika dia berperang, ya dia tidak mungkin mengurus perniagaan, dia tidak mungkin masuk ke kantor. Dia meninggalkan pekerjaannya. Ya. Dia kalau ditanya bagaimana penghidupannya, ya dia tidak punya penghidupan, tidak punya penghasilan, karena dia sedang fisabilillah. Nah, disinilah yang dimaksud dengan lil fuqara'il ladina usiru fisabilillah. Ada orang-orang fakir, ya, dia menjadi tidak punya apa-apa, tidak bisa berusaha. Dia butuh tapi dia tidak bisa berusaha. Karena usiru fisabilillah, ya, dia itu sedang sibuk ngurus urusan fisabilillah. Ya. Tapi orang-orang ngira dia orang punya, kok orang bisa ya pergi ke medan jihad. Ya. Oh, dia nggak butuh kerjaan kali. Oh, dia dan lain sebagainya, ya. Orang-orang mengira, karena memang tampilannya, nampaknya dia itu bukan seorang peminta-minta atau orang yang kusut sibuk mencari nafkah, kemudian hasilnya hanya sedikit, dia masih kekurangan, dia lusuh, kemudian ya seperti orang pengangguran mungkin, ya, tapi ini tidak nampak, ya. Mereka menjaga izahnya karena sedang sibuk fisabilillah. Engkau mengenal mereka dari ciri-cirinya, mereka tidak minta secara paksa kepada orang lain. Jadi di sini contoh fuqara fisabilillah. Nanti ada muhajir fisabilillah, ya, di surat Al-Hasyr ayat 8. Surat Al-Hasyr ayat 8. Al-Hasyr itu surat berapa ya? Surat Al-Hasyr ayat, saya lupa suratnya. Surat Al-Hasyr itu adalah surat ke-59 ayat 8, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
walladzina tabawwa'ud daru wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim harajan mimma utu wa yu'siruna ala anfusihim walau kana minhum khasasa wa may oh masyaallah. Al-Hasr ayat 8. Oh, Al-Hasr ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lil fuqara'il muhajirina alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna allaha wa rasulah ulaika humus shadiqun. Orang-orang fakir, lil fuqara'il muhajirina alladzina ukhriju min diyarihim, orang-orang fakir yang berhijrah. Sini ayatnya. Orang-orang fakir yang berhijrah. Di sini muhajir fisabilillah yang menjadi fakir, fuqara fisabilillah yang pertama dalam pengertian jihad, yang sekarang adalah yang karena berhijrah. Ya, fisabilillahnya disebutkan orang-orang fakir yang menjadi fakir karena urusan hijrah. Dia meninggalkan negerinya ya, untuk mempertahankan agama atau untuk tugas agama, untuk mengembangkan agama. Kalau di sini konteksnya ayatnya adalah orang-orang fakir yang berhijrah yang terusir, alladzina ukhriju min diyarihim, dia keluar dari kampung halamannya dan meninggalkan harta bendanya demi mencari karunia. Yang terusir maupun meninggalkan hartanya karena mencari karunia Allah dan keriduannya, dan demi menolong agama Allah dan Rasulnya. Mereka itulah siddiqun, orang-orang yang benar ya. Jadi yabtaguna fadla minallah wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulah. Jadi mencari karunia Allah, mencari keriduan Allah karena tuntutan dan perintah. Ketika hijrah menjadi wajib, mereka tinggalkan semua. Di sini orang-orang fakir. Dia punya harta benda tapi dia tinggalkan di negerinya. Dia orang kaya tapi tidak bisa atau tidak mungkin tidak mau dia akses lagi. Dia di misalkan di Patani atau di Rohingya atau di Suriah atau di Palestina. Kemudian karena menyelamatkan agamanya, dia tinggalkan semua tanahnya, rumahnya dan sebagainya, dia tinggalkan. Dia misalkan hijrah ke Indonesia, maka dia fuqara muhajir fi sabilillah. Ya, orang-orang yang berhijrah karena urusan fisabilillah. Nah, di sini dari praktiknya orang-orang yang berjihad maupun berhijrah ada komponen zakat fi sabilillah yang bukan menjadi milik, ada komponen lil milki lil fuqara. Ya, jadi secara sederhana atau secara praktik kita bisa lihat ada dua harta yang diberikan kepada orang yang berjihad. Satu, dia diberikan fuqara, dia diberikan fi sabilillah, yaitu berupa kuda, persenjataan, kemah, dan perbekalan untuk berangkat. Ya, sama dengan wabinis sabil ya untuk ongkos berangkat berjihadnya. Kemudian dia sebagai individu, kenapa harus dikasih juga? Dia sebagai individu tadi untuk keperluan jihadnya, untuk fisabilillah, tidak dimiliki. Kalau ada sisanya dikembalikan ke Baitul Mal. Tapi dia juga memiliki hak sebagai fuqara. Ya, tadi lil fuqara fisabilillah ya di Al-Baqarah 273. Dia juga memiliki hak fuqara. Ya, karena apa? Dia sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, harusnya dia bekerja. Dia harus menafkahi. Ya, dia harusnya dia punya pekerjaan dan itu adalah kewajiban dia, mencari nafkah adalah kewajiban. Tapi dihalangi oleh syariat jihad. Dia terhalang dari menjalankan kewajibannya. Disinilah ya menafsirkan At-Taubah ayat 60 dengan Al-Baqarah 273, maka orang-orang yang melakukan praktek fisabilillah, orang yang berjihad maupun berhijrah, dakwah, mubalik fisabilillah dan lain sebagainya, itu dihalangi oleh syariat untuk menjalankan kewajibannya yang harusnya dia bekerja. Maka dia ditanggung hidupnya,
ya, karena dia membutuhkan katakanlah uang atau alat pemenuhan kebutuhan untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga. Ya, artinya dia tetap dapat harta lil fuqara'nya. Dia tetap dikasih untuk jadi milik dia, yang dia serahkan untuk keluarganya tentu saja. Dalam hal ini praktek yang jihad adalah dia punya hak. Dia dikasih senjata, dia dikasih kendaraan yang bukan jadi milik dia, milik negara, ya kurang lebih gitulah ya. Kasih peralatan atau dikasih rumah dinas ketika harus ribat atau tugas jihad, dia dikasih ya semua kendaraan dinas, rumah dinas yang tidak jadi milik. Ongkos dikasih sebagai fisabilillah, tapi dia juga dikasih uang saku, uang bulanan untuk keluarganya. Artinya uang ini mungkin dia kirimkan atau dikirimkan secara langsung, ya. Jadi tidak ada karena suaminya pergi berjihad atau karena suaminya pergi berdakwah, tugas di jalan Allah, kemudian istri dan anak-anaknya harus mencari nafkah, bekerja. Padahal bekerja itu bukan kewajiban seorang istri, tapi kewajiban seorang suami. Ya, inilah bahwa zakat itu adalah sistem, ya, sistem yang melengkapi dari syariat jihad dan dakwah. Ya. Jadi ketika suami ada tugas keagamaan, dia tidak bisa mencari nafkah, atau tidak boleh mencari nafkah, atau tidak bisa mencari nafkah, maka harta untuk fuqara, untuk suami tadi itu diserahkan kepada keluarganya. Ya. Jadi orang yang berjihad, si mujahidinnya mendapat harta untuk fuqara yang dia serahkan kepada keluarganya, atau langsung diserahkan oleh amil Baitul Mal kepada istri dan anaknya, ya, sebagai jatah dari suaminya yang pergi berjihad. Sementara peralatan operasional jihadnya tetap dikasih dengan dana dari fisabilillah. Nah, itu kurang lebih ya. Dalam prakteknya, penelitian saya mengembangkan bahwa dalam kasus kontemporer, jihad fisabilillah juga bisa berlaku untuk para penerima beasiswa, ya, untuk studi khusus yang terkait langsung dengan Ghazul Fikri misalkan, untuk perang pemikiran yang langsung face to face dengan musuh, ya, yang langsung mengurusi urusan umat, atau orang yang membuka lahan dakwah di daerah terpencil, para mubalik dan dai di daerah terpencil yang membuka dakwah, yang memang di sana tidak ada yang mengajari agama Islam, tidak ada yang mengajari sholat, tidak ada yang mengajari tentang Al-Quran, kecuali harus dia yang turun ke sana, dan di sana dia full time, ya, 5 waktu sholat, dia harus memimpin sholat, dan dia harus bertanya, dia harus berkeliling, tidak mungkin dia bercocok tanam, ya, maka keluarganya mendapat lil fuqara, ya, hak untuk orang-orang fakir. Dan saya kembangkan dalam penelitian saya juga yang termasuk dalam konteks fuqara dan fisabilillah pada masa sekarang ini adalah, sebagai contoh adalah para jurnalis atau para guru, para dai khusus. Fisabilillahnya adalah bangunan-bangunan, peralatan, buku-buku, ya, termasuk sama dengan yang beasiswa tadi, para guru yang mengajar, perlengkapannya, kendaraannya untuk mengajar di daerah terpencil, ya, dia mengajari baca tulis, mungkin mengajari membaca Al-Quran, mengajari fikih dasar dan lain sebagainya, agar orang itu bisa mengerti kewajiban-kewajiban keagamaannya. Nah, dia diberikan fisabilillahnya dan fuqara. Kemudian para jurnalis juga, karena persoalan informasi sekarang sudah menjadi bagian era perang. Di era informasi ini, informasi adalah komoditas perang, barang yang diperebutkan, barang yang dikuasai, yang kalau kita tidak memiliki informasi, maka kita akan menjadi orang yang dibodohi dan ditipu. Ya. Umat Islam mesti memiliki kantor berita sendiri yang didanai dengan dana fisabilillah, ya, kantor media atau kantor berita dari fisabilillah, dibangun peralatannya, percetakannya, penerbitannya, komputer dan lain sebagainya, servernya, fisabilillah. Kemudian orang-orang yang bekerja di dalamnya, para jurnalis, itu harus full time. Maka dia harus menjadi fuqara fisabilillah, jangan sambilan-sambilan, dia sambil kerja, nyari nafkah, sambil dagang, kemudian itu ada berita dan sebagainya.
kalau perlu ada jurnalis yang dikirim ke daerah konflik, ke daerah medan jihad, ya dia dikirim dengan konsep yang sama. Ya, dengan jihad fisabilillah, maka dia dengan konsep bahwa dia adalah orang yang fakir karena tidak bisa bekerja, karena menjalankan praktek fisabilillah. Kemudian peralatan dan lain sebagainya, kantor berita, media dan sebagainya adalah bagian dari dana fisabilillah antara fuqara dan fisabilillah. Yang terakhir adalah wabnas sabil itu perjalanan, ya, ongkos perjalanan, termasuk tadi perjalanan jihad ya termasuk di dalamnya. Karena hanya menggunakan waw atof yang menyambungkan bahwa ya untuk perjalanan juga, bukan untuk dirinya, untuk perjalanan dan bekal perjalanan ya mungkin tetap dikasih ongkos. Orang yang mau pulang ke kampung halamannya ya karena kehabisan ongkos, atau tersesat, atau karena ada konflik dia harus pulang ke negerinya. Ya, misalkan orang-orang mahasiswa yang sedang studi kemudian di Mesir waktu itu ada konflik dia harus buru-buru pulang, itu bisa menggunakan dana wabnas sabil. Demikian ini penjelasan tentang mustahik zakat kontemporer dengan perspektif tadi kita tegaskan kembali bahwa zakat itu bukan pengasihan, bukan rasa kasihan, bukan rasa belas asih, tapi sistem dan kelembagaan. Ini untuk menjaga tatanan masyarakat, untuk saling menopang ya, dengan syariat jihad, syariat dakwah, mencari nafkah, sistem sosial. Ya, kita bayangkan tadi dengan fuqara fisabilillah, kemudian ada aminin, mu'allafatu qulubuhum, ini saling menopang semua, sehingga terciptanya tatanan masyarakat yang islami. Maka tidak salah kalau kita jadikan zakat sebagai rukun Islam, karena masyarakat Islam itu tegak dengan tegaknya syariat zakat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.